Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan kiranya menyertai saudara-saudari. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Kasih-Nya tak berkurang, haleluya. Sekalipun keluhan menimpa umat-Nya, berkatnya ditemukan, haleluya. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Nas pemimpin dalam ibadah peresmian dan penyerahan gedung Pusdiklat pada saat ini terambil dari 1 Tawarik pasal 29 ayat yang ke-13 berkata, "Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan." Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Saudara-saudari, mari kita satu dalam doa untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk anugerah yang Engkau berikan buat kami. Engkau senantiasa berada dalam sejarah perjalanan Gereja Protestan Indonesia Donggala, dalam suka dan duka. Engkau menghadirkan selalu pengharapan kepada kami. Hari ini karya-Mu sekali lagi Engkau buktikan bagi kami. Kami boleh mengalami
peristiwa bersejarah, pembangunan kembali gedung Pusdiklat di Sidera ini. Karena itu kami melandaskan semuanya dengan firman-Mu, ya Bapa, baik pekerjaan sebagai ucapan syukur kami kepadamu, maupun harapan-harapan yang akan dilakukan dalam kerja-kerja di Pusdiklat ini, dalam bentuk pelayanan, dengan firman-Mu yang suci. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengar dan menerapkannya, mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Firman yang hidup, Sang Putra Paskah, kami berdoa kepada Bapa di sorga, dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, kita membaca firman Tuhan dari bagian Alkitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 mengenai Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Ia merupakan bahan bacaan di minggu yang telah kita lewati bersama, yang hari ini saya bacakan dan sampaikan dalam bentuk perenungan bagi kita semua. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Dari kitab Perjanjian Baru, Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Begini firman Tuhan. Pada hari itu juga dua orang murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka murah. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?"
Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Diberkati kita semua yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mendengarkan pujian dari seluruh panitia pembangunan dan pengembangan sinode itu yang hadir. Ketua panitia Itu cemas berdiri. seluruh panitia. Semua